Perkenalkan, nama saya Komarudin Rayana. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi PPh pasal 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengertian PPh pasal 21. Pengertian PPh 21 atau pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pemasangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dasar hukum. Pengenaan PPh pasal 21 berdasarkan pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembebanan penghasilan kena pajak atas semua profesi yang dilakukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang pajak penghasilan yang harus dibebankan kepada setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan atas profesinya. Dasar hukum yang mengatur PPh pasal 21 ini diperkuat dengan adanya keputusan Menteri yang mengatur dasar-dasar pengenaan hukum penghasilan yang wajib dipotong pajak. Yang ketiga, itu besaran tarif PPh 21. Tarif PPh pasal 21 yang dibebankan kepada setiap wajib pajak dipresentasi berbeda-beda sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut. Adapun besaran tarifnya sebagai berikut. Itu yang pertama, 50 juta sampai 250 juta. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan tahunan di atas 50 juta hingga mencapai 250 juta adalah sebesar 15% sebagai telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, 250 juta sampai 500 juta. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan tahunan di atas 250 juta hingga mencapai 500 juta maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%, sebagai yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Widya Parwata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya, yaitu subjek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, penerimaan penghasilan yang dipotong. PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi: yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap ada perusahaan yang sama. Mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan antara lain: yang pertama, peserta perlombaan, peserta rapat, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, peserta pendidikan dan pelatihan, serta peserta kegiatan lainnya. Baik, selanjutnya di sini bukan subjek PPh pasal 21, bukan subjek PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Yang pertama,
pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21, penghasilan yang dipotong. PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima secara teratur berupa uang pensiun, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Penghasilan pegawai bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Penghasilan berupa penerima dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Rama Aditya Pratama dengan NIM 139. Melanjutkan presentasi dari teman saya. 2.7 Penghitungan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26 meliputi yang pertama, memberi kerja terdiri dari 1. Orang pribadi dan badan. 2. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagai atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorer, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. B. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedaulatan besar Republik Indonesia. Yang C. Dana pensiun dan penyelenggara jaminan sosial pajak penghasilan tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala. Dan 2.9 Dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak sebagai berikut. Yang dipotong pegawai tetap. Dasar pengenaan pajak, penghasilan kena pajak. Jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan A. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan ataupun 6 juta dalam setahun. B. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggaraan tujuan hari tua atau jaminan hari tua yang dipermasakan dengan dana pensiun. Penerima pensiun berkala dengan pengenaan pajak, penghasilan kena pajak, seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 sebulan sampai dengan 2.400.000 sebulan dikurangi PTKP. Yang dipotong pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 2.025.000. Penghasilan pajak, penghasilan bruto dikurangi PTKP.
berikutnya, pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah setahun, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 2.025.000. Penghasilan kena pajak penghasilan bruto dikurangi 200.000. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 2.025.000 dan belum melebihi 7 juta. Penghasilan kena pajak penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 7 juta rupiah. Penghasilan pajak penghasilan bruto dikurangi PTKP. Berikutnya, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Dasar pengenaan pajak penghasilan kena pajak sama dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Pegawai bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, 50% dari jumlah penghasilan bruto. Terakhir, selain di atas jumlah penghasilan bruto, ada penghasilan tidak kena pajak. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Sudaljanta, NIM 131. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak. Untuk diri wajib pajak orang pribadi, PTKP setahunnya yaitu 24.300.000. Selanjutnya yaitu tambahan untuk wajib pajak yang kawin yaitu 2.025.000. Selanjutnya tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, jumlahnya yaitu 24.300.000. Tambahan untuk setiap anggota, saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, yaitu sebesar 2.025.000. Selanjutnya yaitu tanggungan. Tanggungan yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Yang kedua, anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga, saudara atau semenda dalam garis lurus, dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu contoh hubungan keluarga, saudara dan semenda. Yang pertama, saudara lurus, ayah, ibu, anak kandung. Yang kedua yaitu saudara kesamping, saudara kandung. Yang ketiga, semenda lurus, mertua, anak tiri. Yang keempat, semenda kesamping, saudara ipar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungannya. PPh pasal 21 atas gaji. Contohnya yaitu pada pegawai tetap, bukan pegawai tetap, dan tenaga kerja lepas yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian. Contohnya yaitu Dudik belum menikah pada tahun 2017, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Aneka Jaya, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1 juta. Hitung PPh pasal 21 bulan minggu pertama bulan Agustus 2017 apabila minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Oke, penyelesaiannya yaitu gaji seminggunya 1.500.000 dan gaji sebulannya 1.500.000 dikali 4
yaitu hasilnya 6 juta. Dan pengurang biaya jabatan. Biaya jabatan 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Selanjutnya penghasilan neto sebulan 5.700.000. Penghasilan neto setahun 68.400.000. PTK untuk sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 14.400. PPh pasal 21 5% dikali 14.400.000 sama dengan 720.000. PPh pasal 21 sebulan 720.000 bagi 12 yaitu 60.000. Dan yang terakhir yaitu PPh pasal atas gaji atau upah per minggu pertama 60.000 dibagi 4 yaitu 15.000. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.